Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding. Ada yang akan terungkap dan ini akan menjadi fakta baru bagi kamu. Apakah itu? Kita akan coba cek. Dan ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat di sini beberapa dari kamu akan menyadari ada bahaya yang akan datang. Kenapa? Tikus. Di sini tikus sifatnya itu kayak menggerogoti. Perlahan-perlahan dia akan menghabiskan kita gitu loh. Ya, di sini kamu akan merasakan dari intuisi, firasat kamu. Mungkin ada di dalam suatu hubungan pertemanan kah itu, hubungan percintaan kah itu, hubungan kerja kah itu. Di sini ada Seven of Swords. Ternyata seseorang yang mungkin yang terkoneksi dengan kamu, atau itu siapa, koneksi apakah itu gitu ya, itu mereka membohongi kamu menyadari. Karena apa ya? Karena kamu melihat mungkin tindak tanduk mereka, atau kamu lihat ya ekspresi mereka, atau cara mereka, mungkin dalam menatap, dalam berbicara, dalam berkata-kata ya. Di situ kamu mulai meragukan mereka, sehingga firasat kamu muncul, intuisi kamu muncul, seolah akan memberitahu bahwasanya orang yang sedang mungkin terkoneksi dengan kamu ini itu sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, di situ kamu menyadari. Nah, di sini aku ngelihat, di saat kamu mengabaikan intuisi itu, firasat itu, maka kamu akan terjebak dalam situasi yang sulit. Nah, sekarang saatnya lah kamu untuk mengatasi itu semua. Saatnya kamu untuk mengambil tindakan. Seandainya seseorang yang dekat dengan kamu ini adalah pasangan kamu, mungkin dia menyembunyikan sesuatu dari kamu ngelihat gelagat dia. Ya mungkin selama ini handphone itu biasanya nggak sering dipegang gitu loh. Saat dia mungkin ke kamar mandi, handphone mungkin hanya ditempatkan di atas meja, atau handphonenya itu tidak pakai kata kunci gitu ya, tidak pakai sandi layar gitu. Sekarang udah seperti itu, kemana-mana handphonenya dibawa. Di situ menaruh curiga kamu ya, sehingga kamu merasa kayak aku terjebak nih dengan situasi ini. Kalau aku biarkan, ya mungkin di sini kamu akan menjalani satu hubungan yang penuh dengan kebohongan. Oke? Nah, jika di sini adalah hubungan pertemanan atau pekerjaan, bisakah dia itu akan memanfaatkan kamu? Ya bisa jadi gitu loh. Jadi ada kemungkinan di sini orang yang kamu percaya, orang yang kamu dulunya ya kamu berikan tanggung jawab, nah mereka menyia-nyiakan tanggung jawab itu. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan untuk menipu kamu, memanfaatkan kamu. Ya, jika dia mungkin adalah rekan bisnisnya kamu, mungkin dia bisa jadi ingin menghancurkan bisnisnya kamu, membuat kamu mengalami kerugian. Jika dia mungkin rekan kerja dalam suatu perusahaan, kamu mungkin hanya sebagai staf atau memegang sebuah jabatan, bisa jadi dia ingin menjatuhkan kamu. Ya, dia ingin menurunkan kamu dari jabatan kamu itu. Itu membuat kamu terjebak. Nah, di saat intuisi kamu berkata, lakukanlah sebuah tindakan ya yang bisa membuat mereka tersadar. Ya mungkin ngobrol dari hati ke hati, mungkin masuk ke dalam hatinya dia, supaya dia bisa menyadari apa yang dia rencanakan itu salah gitu loh. Apa yang dia sembunyikan dari kamu itu salah.
Oke. Nah, jadi aku ngerasakan bahwasanya ya seseorang itu sudah cukup sangat matang ya, dia dewasa, tapi dia sangat ego. Ya, bisa jadi seseorang ini mungkin ada perbedaan usia dengan kamu. Dia yang benar-benar sudah sangat dewasa, bijak, tapi ternyata dia memiliki hati yang seolah-olah kayak punya iri gitu ya, rasa iri, dengki ya, nggak bisa melihat kamu bisa sukses. Jadi itu akan terungkap di sini. Dan kamu mengandalkan firasat dan intuisi kamu untuk membaca situasi dan kondisi ini. Ya, itu hebatnya kamu. Nah, tentang sebuah harapan. Di sini aku melihat ada sebuah harapan. Di mana beberapa dari kamu pasti kan kita itu punya harapan, punya mimpi, punya keinginan, dan punya kebutuhan pastinya. Nah, dan di sini aku ngelihat harapan kamu itu bisa terwujudkan. Dari intuisi kamu atau dari firasat kamu, kamu tahu apa yang kamu lakukan, apa yang nanti yang akan tindakan yang akan kamu perbuat, itu akan bisa menghasilkan ataupun mewujudkan harapan kamu atau impian kamu di sini. Ya, dan kamu ini makin bersinar. Kamu tahu, saat ini kamu itu makin bersinar, makin banyak disukai orang, walaupun dulunya kamu itu sering disakiti, walaupun itu dulunya kamu sering dikhianati, ya. Tapi kamu saat ini tidak akan mau lagi hal itu terjadi pada kamu. Kamu akan menjadi orang yang kuat. Anggap dulu itu kamu gampang dimanfaatkan, dipermainkan, cinta kamu dipermainkan. Tapi ya di sini kamu akan menjadi seseorang yang ingin menunjukkan kepada dunia ya bahwasanya kamu bukanlah orang yang lemah. Kamu adalah orang yang kuat. Kamu juga adalah orang yang layak untuk dicintai. Disitulah firasat kamu mengatakan, aku yakin di saat aku dulunya sering dikecewakan, sering dikhianati, suatu saat nanti aku akan menemukan suatu kebahagiaan dan terjadi, ya, itu nyata. Oke? Semoga aminkan. Ada ceria karena kamu sudah bisa mulai untuk mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, dan kamu juga bisa mengontrol semua yang terjadi. Nah, itulah yang membuat kamu itu diberikan kelebihan sebuah firasat atau intuisi kamu yang mulai tajam. Sehingga akhirnya kamu terhindar dari orang-orang yang toksik, orang-orang manipulatif, orang-orang yang tidak baik gitu ya. Kamu terhindar dari mereka. Oke? Nah, apalagi kamu itu tahu nih ini orang kayaknya nggak tulus, jadi kamu seperti membatasi lah diri kamu dengan mereka. Kamu tidak terlalu open lah sama dia ya, tapi jika dia datang ke kamu mungkin meminta bantuan, kamu tetap akan membantu. Bahkan disitulah nantinya dia akan merasa menyesal atau merubah sikap dan sifatnya. Oke, nah ini dia. Dan aku juga ngelihat beberapa dari kamu ada Eight of Wands ya. Ini banyak hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Dan ini nyata, ini akan terungkap semuanya nanti di sini, di mana bahwasanya di saat kamu benar-benar sangat menginginkan sesuatu, maka dengan keajaiban atau dengan hal-hal yang tidak terduga itu akan bisa hadir datang kepada kamu di sini. Ya. Ya, mungkin saja seseorang kah itu, jika kamu yang punya masalah dari segi keuangan, dia hadir ke dalam hidup kamu, membantu kamu, melakukan sebuah hubungan kerjasama dengan kamu. Dan ini tidak kamu duga, tidak kamu sangka sebelumnya. Jadi apapun bisa terjadi di sini. Di saat kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan semua yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kata hati kita. Ya, semua akan baik-baik saja. Jadi beberapa dari teman-temanku di sini harus benar-benar mulai berani. Aku tahu ya, kamu itu mulai berani untuk bertindak karena kamu tahu firasat kamu dengan kerja kerasnya aku, dengan keberaniannya aku akan menemukan sesuatu hal yang baru di sini. Nah, ternyata benar, semua itu akan bisa kamu miliki. Oke? Nah, kita akan coba cek dari segi Lenormand ya, apakah yang terbaca di sini? Apakah yang akan terbaca? Bagi teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Ya.
Di sini ada the cloud. Nah, ini ada awan hitam. Kamu tahu bahwasanya akan ada sebuah goncangan atau masalah yang akan datang kepada kamu. Kamu ngerasakan itu. Oh, aku punya firasat nih, akan datang sebuah masalah ke dalam hidup aku. Masalahnya apa? Ya mungkin orang-orang yang mulai menipu, memanfaatkan, orang yang bermuka dua, atau mencari apa ya, mencari kesempatan untuk mendekat ke kamu ya, karena melihat kamu itu mungkin orang yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini, tapi hebatnya kamu bisa mengatasinya. Karena kamu juga termasuk orang yang menyadari yang pernah ya dilukai, atau kamu juga punya masa lalu yang membuat kamu banyak belajar. Ya, tidak mudah percaya sama orang. Karena dulunya kamu gampang percaya, lalu kamu disakiti, lalu kamu dikhianati, ya. Di sini aku melihat kamu akan segera menemukan kebahagiaannya kamu, kenyamanan kamu. Semoga ya, semoga semua itu akan segera bisa kamu miliki, karena inilah impian kamu selama ini ya. Walaupun terkadang masalah itu datang silih berganti ke dalam hidup kamu, tapi dengan firasat kamu, semua ini akan baik-baik saja, dan semua ini adalah sebagai pembelajaran bagi aku. Maka semua yang terjadi pada kamu saat ini itu adalah sebuah drama yang begitu sangat indah ya, yang kamu harapkan, karena kamu sudah bisa menerima semua kenyataan ini. Oke, itu hebatnya kamu ya. Tapi di sini aku juga melihat kamu akan bisa keluar dari zona nyaman kamu. Kamu akan bisa keluar dari keterpurukan, dari kekecewaan, yaitu kamu. Walaupun mungkin kabut hitam ini selalu menyelimuti kamu ya, tapi kamu akan bisa mengatasinya. Akan ada kestabilan dari kehidupan kamu saat ini. Kamu yakin akan ada kestabilan, maka itu akan terjadi. Karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dengan intuisi kamu selalu dituntun di sini. Ya. The cross ini adalah sebuah keraguan. Aku tahu kamu itu sering meragukan diri kamu. Kamu juga sering denial. Apakah aku akan bisa bahagia nih? Apakah aku akan bisa sukses nih? Banyak dalam pikiran kamu seperti ini. Seolah kamu itu tidak akan menemukan sebuah titik terang dari kehidupan kamu untuk mencapai kebahagiaan. Tapi sebenarnya gampang gitu loh. Ya. Kamu bernapas saja sebenarnya itu udah diberikan kesempatan oleh Tuhan. Jadi tunggu apa lagi? Jika ada yang bisa kamu lakukan, ya lakukan. Jangan ditunda-tunda atau apa gitu loh. Dan aku juga melihat kamu itu adalah seseorang yang akan banyak disukai, karena kamu punya kepribadian cukup baik. Kamu juga termasuk orang yang berempati, dan bahkan kamu itu selalu membantu siapapun yang dekat dengan kamu. Itulah yang membuat kamu di sini akhirnya banyak disukai. Walaupun terkadang banyak ancaman-ancaman yang datang, tapi semua itu akan bisa kamu atasi. Ya. Karena di sini ya beberapa dari kamu itu akan benar-benar ngerasakan hidup kamu itu kayak dilindungi. Itu dari intuisi kamu, dari firasat kamu ya. Karena dengan begitu akhirnya kamu benar-benar bisa menerima atau menemukan kestabilan dalam hidup kamu. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga ya, kamu akan bisa mengalami hal itu. Karena di sini ada kestabilan, keseimbangan. Yakinkan aja dari intuisi kamu. Aku yakin aku bisa bahagia. Tapi ya tetap akan ada usaha yang kamu lakukan. Karena tidak hanya menunggu saja. Aku yakin nanti ada keajaiban. Tidak hanya menunggu, tapi kamu tetap usaha. Apa? Ya mungkin berdoa dan lain sebagainya, begitu. Ya. Nah, jadi teman-temanku, semoga ya, aku berharap kamu juga bisa mendengarkan intuisi kamu atau firasat kamu, dan itu semua gunanya untuk menuntun kamu, menjaga kamu dari orang-orang yang mungkin tidak baik, dari hal-hal negatif ya, sehingga akhirnya kamu ngerasa hidup kamu itu terprotek secara alami gitu loh ya. Kekuatan kamu juga sepertinya muncul tiba-tiba, dan semua itu berkat ya diri kamu yang benar-benar sepositif mungkin saat ini.
Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Buat teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.